Ya, kepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, saya hormati kepada upasaka upasika saudara sedama yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan yang kita dicari adalah salah satu waktu yang kosong, yang isi yang baik dan isi yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kalau kita renungkan, kita selalu hidup banyak yang tidak paham antara yang mana sih pikiran, yang mana sih kesadaran. Perhatiannya, kenapa orang yang sekarang banyak masalah? Kalau hitungnya kaki kok nggak ada masalah, kok jalan terus. Tangan juga nggak ada masalah, pegang sana sini terus. Mata juga lihat, telinga juga dengar biasa-biasa aja. Kok bilang ada masalah? Saya duduk begini, lihat diam-diam, katanya sedang ada masalah. Kan bingung nggak kalau lihat di mata? Sedang duduk sama aja semua nih. Dan kalau tanya, iya, Bante, saya sedang ada masalah. Kalau lihat mata, masalah mata, masa lihat Antabuddha ada masalah. Masa dengar Dhamma ada masalah. Hidung juga dengar, lihat aja. Itu kan cukup, udahlah oksigen, nyala AC. Mulut juga udah makan. Badan juga sudah punya pakaian. Terus bilang sedang ada masalah di mana? Ketahuan kan di mana? Di pikiran. Di pikiran. Bante, berat sekarang. Berat badan atau berat pikiran? Kalau berat badannya nyata juga sih. Kalau berat pikirannya lebih berat daripada timbang. Kalau sekarang kita timbang berat 70 kilo. Berat pikiran bisa 100 kilo. Lebih berat pikiran. Tadi kenapa kita nggak perhatian? Sebenarnya tahu loh kita ada masalah di mana. Tapi kita nggak mau belajar. Nggak mau buang pikiran itu. Betul nggak? Kalau berat badannya masih bisa terima atau nggak terima? Terima atau nggak kalau berat badan? Ya terimalah. Nah, kenyataan. Nah, kalau berat pikiran terima nggak? Sebenarnya berat pikiran lebih parah loh. Kenapa nggak timbang setiap hari? Seperti berat badan gitu. Kalau perempuan kalau sayang badannya kan setiap hari udah timbang loh. Setiap hari. Yang kasihannya timbangnya atau orang nggak jelas. Tetapi kalau begitu boleh nggak timbang pikiran? Betul nggak? Supaya seimbangnya gimana? Maka tadi pagi Bante Jalama sebelum makan, Bante bilang, tanya kepada umat, 1 kilo kapas sama 1 kilo batu, nah kan lebih berat mana? Sama-sama. Tapi Bante tanya banyak, jawabnya batu loh lebih berat jawabnya. Nah, antara pikiran sama kebenaran yang mana? Kalau begini jawab sih sama aja kan? Lah kenapa kita nggak bisa jawab suka duka sama aja? Kenapa bilang saya lebih banyak masalah? Kenapa? Kenapa suka marah diri sendiri, betul nggak? Lebih bisa mati aja lebih banyak masalah begini. Kalau bilang kapas sama batu bilang beratnya? Tadi bilang sama. Betul. Nah, jadi sekarang penting bilang, sekarang berat badan sama berat pikiran gimana? Sama aja. Tergantung bijak atau bodoh. Tergantung, betul nggak? Coba kalau kita seperti kalau tanya orang yang sering belajar dengan tentang kenyataan, tentang kesadaran, pikirannya enteng kok, nggak berat. Itu umat dia bilang pikirannya berat. Kalau latihan kesadaran, pikirannya enteng. Kenapa enteng? Antara 3 pikiran. Pikiran yang lampau, pikiran sekarang,
pikirannya akan datang. Nah, kan udah ketahuan berat di mana? Berat di yang lampau, berat di yang akan datang, enteng di sekarang. Nah, ada nggak pikiran sekarang? Tidak. Kenapa nggak mau pikiran sekarang? Kan udah tahu pikiran enteng. Sekarang pikiran apa? Niat juga mendengar dhamma, mata juga dhamma, telinga juga dengar dhamma, enteng tidak? Enteng. Kalau pikiran masalah utang? Ya, ya sekarang utang atau tidak sekarang nih? Nah, tetapi tetap pikiran utang kan? Padahal sedang dengar dhamma, tapi pikirannya utang belum bayar. Ya siapa yang ajalin begitu? Berarti benar-benar itu yang beratnya pikirannya nggak benar. Itu namanya tidak paham antara yang mana pikiran, yang mana kebenaran dong. Sekarang benar dengan dhamma, kita pikiran itu pusing. Kenapa? Aduh, setelah pulang dari sini, saya pusing lagi. Lebih baik enak di sini. Nah, sudah timbangannya bahwa diri sendiri di sini lebih enteng, lu maju lebih berat. Coba kalau orang tidur enak-enak, apalagi hari Minggu, hujan sepoi-sepoi, lebih baik tidur di rumah daripada ke wihara. Nah, terbalik juga, betul nggak? Tidur lebih enteng. Bangun siang hari ini karena hari Minggu juga nggak kerja, apalagi ke wihara berat juga dengan damak ngantuk. Nah, ya tergantung enteng berat dari mana? Dari kenyataannya, bukan dari bentuk-bentuk pikirannya kan. Maka jadi sekarang kita beraca ya. Beraca gimana supaya timbangan dulu. Jangan sampai selalu berpikir batu lebih berat daripada kapas. Kalau timbang sama-sama juga tidak beda. Dengan maka supaya kita tahu karma baik, karma buruk lebih berat mana? Kalau timbang nih, baik dan buruk lebih berat mana? Yang kita duduk nih berat mana? Lebih banyak buruk atau baik? Baik kadang-kadang. Tergantung musimnya. Nah kan? Sekarang orang mau masuk ruang tahanan atau mau masuk ke sekolah, kayaknya lebih banyak mau masuk ruang tahanan deh. Antri sudah penuh masih minta buka kunci juga. Hidup kita selalu harus timbang loh. Gimana supaya seimbang? Kalau Bhante rasakan duduk kalau kita timbang, pikiran juga dapat keadilannya. Keadilan maksud saya tuh kan baik buruk itu sama juga. Nah, lewat pikiran juga tidak begitu berat. Kenapa? Bisa terima kenyataan. Terima sama tolak sama-sama. Jangan tolak sampai kepaksaan. Sampai orang bilang lebih baik aku mati daripada hidup. Itu kan berat sebelah. Betul kan? Lebih baik kita renungkan bahwa waktu dari sekarang ke depan sisanya berapa. Ayo kita isi yang benar supaya enteng-enteng aja. Karena kita harus renungkan tentang lahir tidak bawa apa-apa. Kematian juga tidak bawa apa-apa. Nah, ini supaya seimbang antara lahir tidak bawa apa-apa. Kematian kok jangan bawa apa-apa supaya seimbang sama yang lahir. Betul nggak? Bisa nggak timbangan bawa renungkan kita lahir kalau badannya memang kadang-kadang pula-pula aja dulu deh. Pula-pula maksud saya jaga ketat, lawat dengan baik, sayang dan lawat, tetap mati juga sih. Ya supaya seimbang gitu loh. Jangan bawa aku halus nomor 1 seperti kekayaan nomor 1. Kematian nggak ada nomor 1. Mau nomor 1 nggak kematian? Nggak kan? Mau terakhir? Tidak mungkin. Nah, berarti dari kita lahir, kita foto, Pate suka lihat kok dindingnya masa baik. Pate banyak kok Pate lihat kita foto-foto tempel di dinding sampai masuk ke bingkai, betul nggak? Kayaknya nggak ada pakaian deh. Kayaknya nggak punya apa-apa kayaknya. Kiki aja belum tumbuh kok. Bawa apa sih? Paling mahal saat itu apa sih? Kalau nilai anak lahir, nilai saat itu masa ini lebih kaya sekarang loh.
Kalau nilai waktu lahir hari uwe-uwenya nilai apa? Sandan belum punya. Sekarang punya sandan nggak? Nah, sudah berapa? Berapa duit? Dulu berapa duit? Dulu nggak punya duit dan nggak punya sandan. Sekarang satu orang saya yakin ada yang 1 juta, 5 juta. Mungkin duduk di sini ada sebagian 1 M loh. Betul tidak duduk di sini? Nilainya, nilai yang tambahan lewat duit loh. Sandannya yang semurah-murah berapa? Pakai sandan berapa duit? Hari ini nyata beli sandan berapa duit? 50.000. Berapa? Tuh kan? Nggak nyangka loh. Orang kaya dengan mahalin. Nggak nyangka lah. Lebih bilang miskin. Kalau saya tanya balik, harus jawab loh. Sandan 1 juta. Oke. Naik sedikit. Nah. Celana sama baju 1 set berapa? Celana sama baju hari ini berapa duit? Celana dan baju 1 set. Kurang lebih. Yang sudah jelas hari ini warisannya hari ini doang lah. Belum hitung sebelum hitung waktu pesta. Nah, hari ini dengan dama aja bawa berapa banyak. Pengen mau tahu aja. Mana tahu umumnya baju celana 1 set kira-kira berapa duit? Lebih murah lipat sandan. Kenapa begitu ya? Oh itu ya. Berarti baju celana kurang lebih 300, sandan 1 juta, baju celana 1 set 300. Jadi 1.300.000 karung. Di lehernya berapa? Kurang lebih lah. Murah-murah mana tahu. 1 M juga murah. 100.000 jadi 400, jadi 1.400.000 di tangan berapa? Dikasih apalagi yang bawa hal ini? Dompet. Oh, lumayan kalau di dompetnya. Pokoknya intinya hari ini teng-teng hartanya kurang lebih bisa sampai 5 juta nggak? Kan HP juga ada, ini itu juga ada loh. Betul nggak? Hitung-hitung duduk di sini bisa beli ruko sebelah. Makanya Pak Victor pintar loh. Pintar. Dan beliau tidak tahu. Dan saya yakin Pak Victor pintar hitung-hitungan. Nah kan? Satu orangnya bisa sampai 500 juta bisa loh datangnya. Nah kan? Pegang kunci mobil aja sudah tahu. Hari ini teng-teng hartanya berapa banyak. Nah kan? Sandan aja 1 juta. Nah kan? Pingkang, jam tangan, karung-karang. Semua hitung-hitung banyak loh. Apalagi anak muda. Coba tanya di sini mungkin nggak begitu. Coba tanya anak muda-muda yang di Singapura itu pakai mereka luar biasa loh. Tas mereka luar biasa. Satu orang setiap hari itu teng-teng harta yang nilai itu bisa sampai 100 juta bisa loh. Baju, celana, sampai sandan, sampai apapun yang kita kemana sehari-hari itu lumayan loh bawa uang loh. Itu sebenarnya belum cukup. Cukup lah. Kok jangan bilang aku nggak punya apa-apa. Kalau hitung foto sekarang, nilai sekarang dari foto masa kita baru lahir hari pertama, lebih miskin hari pertama lahir. Waktu itu belum punya sandan 1 juta. Lumayan loh sandan kulit. Sekarang sandan agak murah. Waktu lahir sandan kulit juga lumayan mahal. Tahu kan sandan kulit? Tahu nggak sandan kulit? Kulit sendiri ya, nggak ada apa, nggak ada jual beli ya, kulit sendirinya. Ke lahir pakai sandan kulitnya, kulit kaki sendirinya. Kita harus timbang, cari alihkan, cari kebenaran, cari positif hidup kita, betul kan? Cari kebenaran. Setidak-tidaknya kan, coba kalau miskin banget banyak bisa dijual loh. Tiba-tiba, aduh aku nggak punya apa-apa. Ya coba kalau omong sama toko sandan bekas, betul nggak?
Saya beli pertama 1 juta, buat kamu 500, bisa dapat loh setidaknya kan. Maka kita jangan sampai lupa, hidup kita nggak murah, mahal-mahal. Sayang disalahguna. Setelah pakai sandan mana salah jalan itu yang salah. Pakai sandan 1 juta, bawa sandan itu cari masalah. Betul kan? Kesalah jalan. Setelah itu salah guna. Salah guna itu apa? Jalan kaki ke mana? Ke tempat yang tidak bijak, ke tempat yang melugikan diri sendiri. Apapun juga cocok kok buat badan kita. Yang penting jangan disalahguna. Kalau tanya uang penting tidak? Seperti HP penting, sangat penting dipergunakan sebaik-baiknya. Ini terbaliknya. Terbalik apa? Di Thailand juga sedang heboh. Ada satu di Korat. Korat itu ada sebuah patung namanya Yamo. Yamo itu kan di Korat itu perempuan berjuangan pahlawan, seperti di Jalan Sudirman. Di Jalan Sudirman ada patung Sudirman, betul kan? Adalah iseng pakai HP, tahu nggak? Dengan potong lehernya di fotonya, nempel foto muka diri sendiri jadi pahlawan. Cobalah, bukan digunakan sebaik-baiknya, tuh nggak? Dengan coba pahlawan perempuan Yamo itu perempuan cantik, pernah berjuang nyaman berjuang, lalu menang. Setiap hari sore itu orang lame sebayang tuh kan, penghormatan, betul kan? Penghormatan kepada jasa kepada pahlawan perempuan namanya Yamo. Tiba saat lihat di HP, Yamonya itu kan wajahnya berubah, wacana doang, tempel wajah diri sendiri. Nah, sekarang sedang cari orangnya, sedang cari, iseng juga, terlalu iseng, terlalu tinggi iseng. Itu namanya HP jadi murah jadi. Kenapa HP jadi murah? Kepakai berguna jadi tidak berguna, betul nggak? Akhirnya satu negara benci perempuan ini sedang cari. Perempuan ini juga di wajah, ditempel di patung muka dia itu. Terbalik, ternyata bukan dia, ada orang iseng lagi. Ada iseng lagi pakai wajah dia itu tempel. Jadi dunianya ini benci si A, tetapi yang lakukannya si B. Nih, ini namanya HP-nya penting tetapi salah guna, menjadi tidak berguna, betul nggak? Jadi musuh, jadi emosi orang, jutaan orang emosi. Ini yang bikin dunia ini kacau balau. Pikirannya yang baik ada, tapi mau pikiran yang tidak baik. Dengan pintar bikin begitu gambar atau foto, dengan atau namanya apa sih? Bikin begitu namanya sih? Edit ya. Edit wajah orang lain, petempel isi nama. Yang lakukannya bukan orang yang di wajah itu loh. Pakai HP. Hancur lah begitu. Hancur. Ada orang itu seribu minta maaf. Tapi orang sudah baca. Kamu nggak usah pula-pula. Aduh, maki-maki sampai sumpah mati hari ini juga. Maka itu sudah disebutkan. Kalau digunakan, silakan. Kalau disalahguna, gimana efeknya? Efeknya risiko, betul nggak? Maka hidup kita mahal. Kalau hitung kita lahir karena berbuat kebajikan, capek-capek yang lampau. Sekarang sedang berbuat jadi manusia. Kenapa kita tidak renungkan hidup kita nih? Paling susah itu lahir jadi manusia, bukan? Susah loh. Maka kalau tanya waktu, penting. Hari ini jam begini, hari Minggu begini, sangat penting. Karena kita jangan tunda lagi kehidupan kita. Tidak nyamin sampai besok. Siapa nyamin sampai besok hidup kita? Apa yang kita tidak boleh ditunda? Ada 4 sikap yang tidak boleh tunda waktu. 1, dengan orang yang melahirkan anak. Itu jangan ditunda-tunda kalau bisa. Memang nggak bisa lah ya. Mau melahirkan tunda-tunda, kayaknya belum pernah dengar ya. Janganlah hari Minggu mau ke wihara, kamu lahirin hari Senin aja ya. Kayaknya nggak bisa. Kayak sudah tiba saatnya sakit perut tiba-tiba. Dulu saya pikir seperti kita sakit perut mau ke toilet gitu kan. Memang nggak bisa tunda sih memang. Benar-benar memang nggak bisa tunda. Di jalan juga harus berhenti. Dimanapun juga harus berhenti. Nggak mau tahu pokok. Kalau nggak berhenti pun memang
Sering kok. Seperti anak kecil nih, nggak mau tahu mama mau sedang main di mana-mana. Kan memang nggak bisa ditunda. Karena demikian juga orang mau melahirkan anak dimanapun, di taksi, di Kamaman, di airport, di sawah, dimanapun lahir dia nggak mau tahu. Seolah nggak ada waktu. Mak, udahlah, aku mau keluar. Mama di mana? Tidak mau dengar, tetap melahirkan. Bisa nggak seperti itu kita mau berbuat sesuatu yang baik dan manfaat? Yang kedua, orang yang sudah mau meninggal dunia. Orang yang mau meninggal dunia boleh tunda nggak? Nggak bisa. Banyak juga, pantai dengar di ruang ICU, saudara datang semua, tidak ada satu pun datang. Omong sama kuping di mak, bentar lagi dengan Koko mau datang. Tidak apa-apa ya. Apa sih disebutkan? Tahan nafas dulu, jangan mati dulu. Apa sih bahasa kita? Seling dengar kok di ruang ICU. Apa sih? Apa sih? Suruh tahan nafas dulu gitu. Pokok canggarkan makan apa dulu itu. Tarik nafas, buang nafas. Tunggu Koko datang katanya. Mama nggak boleh mati dulu bahasanya gitu loh. Atau mau mama juga berjuang sih. Lihat sih berjuang. Mengap-mengap juga kan oksigen. Dengan setelah itu benar cita-cita tercapai. Koko datang sampai buka pintu, mak ngek langsung. Sudah tahan jauh-jauh. Sampai depan pintu doang. Bukan sampai peluk, sampai omong, mak minta maaf ya kalau ada kesalahan mama. Ini Koko sudah datang, mak melek lihat wajah. Nggak buka pintu pas mati. Dikit lagi, detik-detik, betul nggak? Barusan buka pintu. Satu lagi senang Koko datang. Ini langsung nangis. Mama nggak ada. Itu barusan buka pintu kebingungan. Dengan sedikit doang. Berarti benar nggak? Kematian itu tidak boleh tunda. Betul nggak? Koko usaha datang anak pertama. Berjuang anaknya. Mama juga berjuang tahan nafas. Gimana cara supaya panjang umur sampai Koko datang. Semua anak semua datang dulu barusan pamit. Bye-bye. Betul nggak? Nyalang loh. Orang mau meninggal dunia. Yang di ICU sudah detik-detik lalu datang. Ini anak pertama, ini anak kedua, ini ketiga. Sampai omong bye-bye dulu. Yuk dadah, mama pamit dulu ya. Gitu kan. Nyarang yang begitu, yang sempurna. Nyarang dengar. Semuanya nangis duluan. Dan ini berarti waktu kita mau meninggal dunia. Tidak ada waktu. Nah kan, ketemu-ketemu, tidak ketemu diterima. Yang ketiga, kita mau berangkatan. Kalau kita mau berangkatan memang gitu. Pantai juga seling kok. Apa tuh lupa ini lupa itulah. Atau umat bilang, Pantai tunggu saya. Masih ada satu dus lagi oleh-oleh buat Pantai. Ya ampun kan. Pantai pernah waktu di Jambi itu enggak. Buat bilang, Pantai tunggu saya ya. Karena masih ada satu dus lagi. Saya mau nyusun. Ya boleh. Nyusun. Ya, duduk. Oh baik loh saya pegang tiket. Pegang tiket. Lama-lama tahu nggak? Pesawat Pantai mau berangkat lewat di mata saya. Lewat. Tiket nih ada tiketnya. Pesawat sudah lewat. Setelah dus datang. Hei ini buat Pantai ya. Aduh capek saya. Untung Pantai masih tunggu. Iya sih. Tapi pesawat nggak tunggu. Setelah Umar kasih mau marah umat nggak berani oleh-oleh buat saya. Saya nggak berani omong sama umat. Tadi saya duduk, saya lihat pesawat sejalan. Aduh, nggak bisa omong apa-apa. Mau marah pesawat sudah umuman, saya juga dengar. Dan kalau mau berangkat, takut Umar kecewa. Kecipit di tengah-tengah. Saya juga, baik sama umat. Makasih ya. Umat, dadah, Pantai saya pamit dulu, saya coba. Iya, saya duduk langsung cepat. Masih ada yang terbang ke Jakarta lagi yang lain. Lebih mahal. Betul kan? Oleh 100.000. Itu udah 1 juta tiket baru 1 juta. Aduh, sampai sekarang saya masih ingat loh. Ingat deh, kalau mau berangkat jangan tunda-tunda ya. Tiket udah di tangan, pegang hatinya. Aduh, kok jalan lagi. Pesawatnya unik juga sih, tahu nggak? Kan lewat kan luang tunggu kan ada kaca dong, nggak bukan jendela kecil gede.
Pesawat gede banget jalan. Saya sudah, oh ini jam terbang. Ini dia. Pesawat ini dia. Mau omong sama siapa? Itu telepon tuh. Pante, sabar ya. Sabar, saya sabar. Cukup sabar. Saya nggak bergerak. Dengan pesawatnya nggak sabar. Dengan akhirnya, aduh, akhirnya sudah dapat oleh-oleh. Bukan bahagia, menderita. Menderita sekali. Kenapa? Takut nggak ada tiket. Kita mau tunda, nggak bisa. Kita mau ngotot. Orang bilang, saya sudah lihat papa duduk di situ udah lama kok. Sejak pesawat belum. Mau ngomong apa? Iya, saya juga lihat pesawat pergi. Tadi tiket sudah ditetan ada. Saya berangkat sebelum pesawat datang, sebelum pesawat terbang. Saya sudah ada. Masalahnya, halo, Pante, sabar ya, tunggu ya, sabar ya, tunggu. Ya. Dengan akhirnya cari tiket lagi, tembak apa? Nembak apa itu? Mendadak gitu. 2 kali pas lu. Dengan oleh-oleh 100.000, tiket baru 1 juta. Dengan intinya kalau mau berangkat jangan ditunda. Mau pindah alam, cepat-cepat pindah aja lah. Nggak ditunda-tunda. Kembali terjadi di Thailand, terjadi ibu meninggal dunia. Meninggal dunia. Masuklah ke peti es. Betul kan? Ke peti es. Tutup peti, baca awam manggala 3 malam. Hari ke-4 bawa ke tempat kremasi. Bawa ke tempat kremasi. Setelah itu kan, ini kan pintu masuk dolong kremasi. Di Thailand kan sukanya buka terakhir, coba lihat terakhir sebelum lewat mata masuk ke kremasi kan. Sudah 3 hari loh masuk pintu, masuk peti es gitu yang dingin gitu. Jadi nggak usah sunting, bukan suntik ya, suntik formalin. Jadi itulah. Setelah itu bayangan aja, kita bayangannya. Dengan sudah baca berita oleh para Bhante semua udah bagi-bagi api loh. Dengan sudah siap 1, 2, 3 mulai gitu kan. Nah, buka petinya, diundang saudara-saudara khususnya keluarganya. Coba lihat dulu ya sebelum meninggal dunia. Juga sudah lihat baru meninggal dunia. Ini sekarang udah terakhir lihat wajah sudah mau masuk ke ruang kremasi. Sudah masuk lewat pintu sedikit. Buka. Dengan buka tutup petinya. Dengan jadi saudara kan salah satu dengan anaknya kan lihat gitu. Ya Asta, mama melek. Mata langsung lihat anaknya. Mama juga lihat anak. Anak lihat mama. Mau apa coba? Aduh teriak. Mama masih ada. Mama masih hidup. Mama cepat. Per semua ada yang mundur, ada yang maju. Jadi banyak yang mundur. Banyak mundur sejauh-jauhnya. Nah kan? Siang-siang lagi kau di bayangan itu. Siang-siang. Kan mati kan udah 3 hari. Sudah dibekukan semua. Peti kan sudah tutup selama 3 hari itu kan. Ya ampun, kan anak kan nggak bayangan negatif ya. Yang lain negatif, yang lain mundur jauh. Nah takut kenapa-kenapa. Dengan pikir itu setan sudah jadi setan gitu kan. Udah setelah lihat dulu, belum bisa omong, hanya mata melek kan beku kan semua yang beku. Ada cepat-cepat angkat diselimut lagi. Mau pulang, yang lain bingung. Wah, api nggak nyala. Nah kan, bunga mau kremasi nggak jadi. Dia bilang, ya baca berita awam manggala sia-sia 3 hari. Nah kan, akhirnya mau pulang ke rumah lagi, hidup lagi. Nah, hidup, itu nggak mati 3 hari, beku. Oh heboh, kembali heboh sekali. Bilang mati suri kali, kalau bahasa kita mungkin mati suri. Maka kau pandai bilang, jangan terlalu banyak pikiran ya. Kalau udah tiba saat mati-mati. Kalau tiba saat mati suli aja lah. Coba kalau ibu malas melek mata aja kan. Ini kan pintu masuk kremasi. Kok bisa melek sama melek gitu. Ini juga lihat mama juga pas buka matanya. Berat lo buka mata kan sudah beku 3 hari tutup mati loh. Bukan luang terbuka loh. Betul kan? Kalau kita mah nggak mandi 3 hari aja udah busuk, betul nggak? Nah apalagi sudah kematian.
3 hari loh. Akhirnya bawa pulang, bawa ganti selimut. Kan kesian dinginnya. Dingin 3 hari, 3 malam, berapa jam 3 hari. Dengan ini karena kadang-kadang karma kadang-kadang unsurnya, kadang-kadang batinnya ketemu, tiba saat ketemu. Maka kita jangan ketakutan, kekhawatiran dengan kenyataan. Lewat ketakutan selalu lewat pikiran umumnya, bukan kenyataan bikin kita ketakutan, kepikirannya. Yang paling beratnya pikirannya. Makanya itu Bante bilang, jangan ditunda apapun, secepat berbuat baik. Maupun mereka bawa keluar dari peti secepat apapun juga. Nggak tahu ini, takut seo doang yang bekukan selama 3 hari, betul nggak? Ya, takut seo doang yang mati karena kedinginan. Dan hidup tetap hidup. Nah, tetap hidup, sudah mulai hangat-hangat badan, udah mulai berkelak satu-satu. Nah kan, dari mata sudah mulai berkelak semua. Nah, ini salah satu yang tidak bisa ditunda. Kalau mau berangkat. Nah kan, yang keempat itu adalah jasa kebajikan kebatinan. Jasa kebajikan kebatinan itu seperti hari ini, setiap hari kita tiba-tiba, bukan tiba-tiba, mungkin setiap minggu mungkin muncul, saya pengen mau ke bihala, pengen mau dengan dhamma. Saat itu muncul, tolong secepat. Kenapa? Kalau jasa muncul, kalau tidak dipeduli, tidak angkat, tidak sayang, tidak dijaga, dia lenyap. Kalau lenyap, dia muncul yang lain menunya. Dia lebih baik aku ke mall. Bisa ke mall loh. Muncul pertamanya ke wihara. Karena tidak melayani, tidak mau. Ya udah salah satu dulu, pilih dulu ke wihara dulu, ke mall yang kedua. Ini karena yang pertama kita ngepenuhin, kita merasa biarin aja dia muncul, dia juga lenyap. Tetapi jasa loh muncul. Berarti jasa muncul itu kita tuh anggap itu penting. Maka hal ini yang datang ke Citya kita, ini berarti hari Minggu ini kan hujan sebelum pagi-pagi hujan. Tetapi ingat juga hari ini ada acara di wihara dengan Citya Panjasika. Ini kan muncul aja kita merasa itu kepenting. Akhirnya tidak tunda lagi. Ke mall nanti aja, kemana-kemana nanti aja. Yang penting ini, kita melayani yang ini. Maka kita dapat rezeki, dapat bijaksanaan, dapat ketenangan untuk tercapai hal ini di Citya. Biasa muncul dua-duanya umumnya. Baik juga muncul, buruk juga muncul. Dan kita pilih yang mana. Sukanya yang baik lenyap dulu, lalu muncul yang tidak baik lalu ambil. Kan salah pekang. Salah itu. Seperti mau omong yang mana dulu. Omong yang baik dulu boleh, omong tidak baik. Kenapa tuh omong tidak baik dulu? Omong yang baik dulu kan boleh. Pikiran yang baik dulu kan boleh. Berbuat baik dulu kan boleh. Maka ini yang nggak bisa ditunda-tunda. Karena kita nggak ada waktu loh. Kita nggak ada waktu lagi. Kadang-kadang kita bilang, Bante, saya kan sayang juga. Saya baru ketemu ajaran Buddha itu baru ini aja. Coba kalau saya ketemu dari masa kecil, waduh, saya mungkin lebih banyak merhatian, saya lebih paham Dhamma. Kita ingat, yang anak baru lahir sekarang, dunia ini coba sudah mau kiamat. Rugi juga loh baru lahir, betul nggak? Lihat aja galang penyakit apa sih, corona apa? Nah, corona aja sudah nggak mau berbuat baik orang sekarang, mau kabur kemana gitu loh. Lama-lama bukan topeng lagi, sekarang orang omong sama orang, lama-lama tutup mulut semua. Betul kan? Maka saya pikir itu sekali itu untung rugi. Jangan hitung baru lahir, jangan hitung sudah tua, tidak usah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita mau diambil secepat, jangan ditunda. Apa terjadi masa depan? Kemarin sudah mulai tanya Bante lah. Ada yang omong bahwa tahun ini sudah kiamat tuh. Sudah mulai omong. Saya jawab, saya mimpi kiamat dari kemarin. Nah kan? Kenapa kiamat? Kalau tidak berbuat baik itu kiamat, kok jasanya kiamat duluan. Kalau tidak meditasi kan ketenangan kiamat duluan. Kalau kita tidak dengar Dhamma, kiamat bijak duluan. Betul kan? Kita sendiri yang buang kebijak. Kita sendiri buang ketenangan. Kita sendiri yang buang kebahagiaan. Coba jangan keberkatan. Dengan sebenarnya kita ikut ajaran Buddha,
paling enteng. Kalau ikut Buddha berat. Kalau ikut Buddha berat. Kalau ikut ajaran Buddha enteng. Kenapa bilang begitu? Kalau ikut Buddha kemerkatan loh. Kemerkatan. Kalau ikut ajaran tidak. Seperti jangan berbuat jahat. Ya kan boleh kan, praktekkan masing-masing. Banyak-banyak berbuat kebajikan dan sucikan hati dan pikiran. Ada Sang Buddha tidak ada. Beliau kan sudah titip kebijaksanaan ke kita. Tripitaka namanya. Kita kan punya kitab suci, bukan tiba-tiba, oh saya tahu Sang Buddha, saya pernah mimpi beliau, jangan begitu. Oh, Buddha ya, saya tahu ajaran beliau. Tahu dari mana? Ya tahu dari mama, nggak cukup loh. Lebih baik kita ambil ajaran secara beraja, secara prakteknya. Seperti kalau beraja, Dhamma ajaran Buddha itu ada dua. Satu, Pasutta, Tripitaka. Kedua, Vinaya Tripitaka. Ketiga, Abhidhamma Tripitaka. Kalau disebutkan sekolah itu adalah dua-duanya. Satu, beraja Pasutta, hukum karma. Yang kedua adalah Vinaya, cara ucapan, cara perbuatan. Yang ketiga, prakteknya adalah Abhidhamma. Kenapa sampai halu bisa beraja sampai Abhidhamma? Supaya kita tahu cara cabut kebodohan, cabut kebencian, cabut kemerkatan. Kalau cuma Pasutta itu suka dan duka sehari begini. Tetapi bodohnya masih bisa, belum tentu pulang. Kebodohan batin disebutkan sama titi, sama sanggapo, sama waca, sama kamanto, sama asiwo, sama wayamo, sama sati, sama belum tentu muncul. Namanya maka delapan. Kesama itu jalan kebenaran, belum tentu kita tahu. Kita tahu hanya berbuat baik, berbuat baik saja. Dan lahir jadi manusia, bisa lahir jadi manusia, tetapi bijak tidak, belum nyamin. Belum nyamin bijak tentang menghapuskan atau cabut kebodohan batin, mencabut kebencian, mencabut kemerkatan. Maka Sang Buddha selalu ajarin dengan kita sebagai umat Buddha, Bhikkhu Samanera pun juga mengenai apa? Jangan kemerkatan dengan apapun, karena bisa berubah. Berarti beliau tidak diajarkan tentang jangan kemerkatan sama Buddha, tetapi tolong ikut ajaran. Apa yang beliau diajarkan itu diikutin aja, udah ketemu Buddha. Siapa mengetahuan Dhamma, siapa mengetahuan ajaran, orang itu mengetahuan dan dekat sama Sang Buddha, karena kita dekat Dhamma. Sang Buddha alihkan ke Dhamma, bukan alihkan ke fisik Sang Buddha. Yang kemerkatan tentang fisik itu resiko. Sekarang pantai khawatir, masa depan takutnya kita salah paham kemerkatan tentang orang, bukan ajarannya. Coba kalau semua Bhinneka Tunggal Ika, beda agama nggak apa-apa, beda bangsa nggak apa-apa. Yang penting yang mana yang baik kamu praktekkan, yang mana kamu belajar. Tolong tukar ilmu kan boleh, betul? Jangan bilang nggak. Seperti dulu orang Jepang, ngeli juga. Apa? Dia nggak mau belajar bahasa Inggris, dia mau bahasa Jepang. Sekarang orang Jepang pusing, aduh gimana ke luar negeri tidak bisa bahasa Inggris. Orang masuk ke Jepang, orang Jepang tidak tahu bahasa Inggris, Indonesia berkurang. Sampai sekarang orang Jepang sekarang itu barusan tahu, oh harus bisa bahasa Inggris juga harus bisa, Jepang juga harus bisa. Jangan egois, jangan sombong. Aku nggak mau berasa yang lain kecuali bahasa Jepang, menderita sendiri. Paham nggak? Lebih baik kita Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetapi harus seribu manfaat. Maka ajaran Sang Buddha itu pandai suka. Kenapa? Beliau suruh kita ikut ajaran saja. Sila juga ada ajaran, samadhi juga ajaran, panya juga ajaran, berbuat baik juga ajaran. Tidak bisa ini berbuat baik harus ada Buddha, tidak ada Buddha jangan berbuat baik, tidak ada. Hanya ingat 3 tingkatan yang terbaik buat agama Buddha kita, umat Buddha kita. Satu, tidak sampai 1 buku, hanya setiap kali omong jangan berbuat jahat, selesai. Terus kalau nggak berbuat jahat, buat apa? Banyak-banyak berbuat baik. Udah saya sudah lakukan, tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik. Jangan lupa puncaknya, sucikan hati dan pikiran. Itu adalah ajaran Sang Buddha, detik.
sempurna itu. Intinya begitu kalau bahasa ajaran Buddhanya. Tidak keberkatan dengan apa? Tentang wajah Buddha. Tetapi Sang Buddha titip Dhamma Vinaya buat anggota sangka. Ingat sila buat kepada umat. Pancasila, ada sila, 10 sila, 227 sila, 311 sila. Itu kan sila. Samadhi juga umum. Panya juga umum. Sila juga bukan sila budi. Sila siapapun cakar juga milik hasilnya. Siapapun tidak disebut ke agama. Maka semoga kita memahami tentang ajaran Sang Buddha sebenarnya. Hal ini juga hal yang ya semoga tahun ini tahun apa cap kome kongsi pacai apalagi nggak tahu lah angpau nalai apalagi saya belum hafal semua. Intinya tahun ini tahun tikus ya. Ya tahun tikus, jadi nggak tahu ke alamat tikus tahun ini. Dengan semoga ya menjadi tikus yang berguna ajalah, tikus yang baik. Pikiran tikus juga pikiran tikus yang tikus mas ajalah. Ya semoga semua sehat dan selalu berbahagia untuk selama-lamanya. Anumodana.